saya Afwin. Saya adalah pengajar Bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA yang baru saja ditugaskan di Thailand. Dan saya baru pulang dari luar negeri. Ya, saya akan bercerita tentang bagaimana saya bisa pulang di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Jadi sebenarnya penugasan saya itu sampai akhir April, tapi saya harus pulang lebih awal karena pandemi COVID-19 ini. Sebenarnya saya juga sudah memegang tiket pulang gitu ya, tiket pulang di tanggal yang sudah ditentukan sampai akhir April itu. Tapi ternyata tiket saya itu tidak bisa digunakan dan otomatis di reschedule langsung oleh maskapainya. Sehingga saya harus pulang lebih awal. Nah, bagaimana proses pulangnya? Apakah susah? Apakah ada proses tertentu terkait dengan pencegahan COVID-19 ini? Jadi perjalanan saya dimulai dari kampus tempat saya mengajar, tempat saya ditugaskan di Nakhon Si Thammarattra Jabat University. Dari kampus saya langsung diantar oleh supir kampus, kemudian saya menuju ke bandara. Nah, dari kota tersebut saya harus terbang menuju ke Bangkok di Don Muang. Nah, karena itu adalah penerbangan domestik, jadi di situ tidak ada dokumen tertentu yang harus saya siapkan untuk bisa terbang. Jadi masih sama seperti proses penerbangan biasanya. Cuman bedanya adalah bandara itu sudah sepi sekali. Terus penerbangan juga dalam satu hari cuma ada satu. Terus tempat duduk juga selalu diberi jarak begitu, tempat duduk di ruang tunggu. Kemudian tempat duduk di pesawatnya juga diberi jarak. Bahkan sebelum masuk pesawat itu kami semua para penumpang diberi kain. Jadi kain itu ada 3 kain itu untuk dipakai di dalam pesawat. Jadi di dalam pesawat itu 3 kain itu kami pakai untuk di pegangan tangan kiri kanan di tempat duduk pesawat tersebut dan di kursinya itu sendiri. Jadi cukup bagus maskapainya sudah menyediakan kain supaya kami tidak saling bersentuhan, kami tidak menyentuh benda-benda yang sudah pasti disentuh banyak orang begitu. Kemudian tibalah saya di Bandara Don Muang, Bangkok. Nah, pesawat saya yang dari Bangkok menuju ke Jakarta itu tidak di Bandara Don Muang, tapi di Bandara Bangkok yang lain, di Bandara Suvarnabhumi. Jadi saya harus menempuh perjalanan darat dari Bandara Don Muang ke Bandara Suvarnabhumi itu sekitar 30 menit sampai 1 jam. Nah, Bangkok itu kan biasanya mirip dengan Jakarta, macetnya. Pada saat itu saya naik shuttle bus. Shuttle bus kan besar. Itu hanya diisi 2 penumpang, saya dan 1 penumpang lain. Jadi benar-benar sepi sekali. Jalanan yang biasanya macet juga sepi sekali. Kemudian tibalah saya di Bandara Suvarnabhumi. Di Bandara Suvarnabhumi juga tidak ada banyak penerbangan. Jadi lebih banyak penerbangan dari Thailand keluar daripada dari luar ke Thailand. Karena kalau dari luar ke Thailand, orang yang datang ke Thailand itu harus benar-benar menyertakan surat kesehatan. Tidak hanya surat kesehatan yang fit to fly yang dari dokter biasa itu mereka tidak menerima, tapi harus surat yang benar-benar sudah tes COVID-19 gitu. Nah, tapi bagaimana dengan penumpang yang mau terbang dari Thailand ke Indonesia? Nah, di situ karena itu adalah pesawat terakhir, cukup ramai orang Indonesia yang mau pulang pada saat itu. Jadi saya harus ngantri panjang untuk check-in. Kemudian pesawatnya memang yang dipakai itu pesawat besar. Oh iya, bagaimana dengan dokumen-dokumen tertentu agar bisa terbang dari Thailand ke Indonesia? Nah, di situ juga saya memastikan tidak ada dokumen khusus bagi warga negara Indonesia yang pulang dari Thailand ke Indonesia pada saat itu. Karena di bandara kan tidak perlu yang satu persatu dicek-cek cek-cek suhu badan, tapi memang sudah langsung screening mesin besar gitu kan, lewat saja sudah tahu orang ini bahaya atau tidak gitu. Kemudian kami di ruang tunggu itu pun
harus ada distance. Jadi ada beberapa kursi yang ada tanda tidak boleh diduduki, boleh diduduki seperti itu. Dan kedai-kedai atau yang biasanya banyak store-store di bandara itu pada tutup sampai kelaparan karena benar-benar yang kafe, restoran tutup, sepi sekali. Kemudian masuklah kami di pesawat pun harus ditata. Jadi biasanya kan bisa check-in sendiri gitu kan. Itu benar-benar harus ditata oleh pihak maskapai. Kami juga menjalankan jaga jarak tersebut meskipun di dalam pesawat. Ketika sudah di pesawat, beberapa menit sebelum kami turun, kami harus mengisi form. Nah, form itu biasanya kan form hanya, pokoknya form-form yang pada umumnya. Tapi pada saat itu tidak hanya satu form itu yang diisi, tapi juga form tentang kesehatan. Nah, tentang kesehatan itu ada 2 form untuk kita sendiri yang nantinya harus kita serahkan ke puskesmas terdekat di mana kita pulang, dan form kesehatan yang untuk pihak bandaranya. Jadi pihak bandara pun tahu para penumpang itu lari kemana saja, dan itu langsung dikoordinasikan dengan puskesmas atau balai kesehatan yang ada di daerah tujuan masing-masing begitu. Jadi langsung terdetek dan jelas untuk menjalankan karantina mandiri. Nah, kami langsung disambut oleh tenaga medis, TNI, polisi, yang kemudian mereka meminta kami untuk baris panjang sekali. Kenapa barisannya panjang sekali? Karena kan barisannya tidak bisa rapat. Jadi kami harus ada jarak masing-masing begitu. Kemudian kami harus mengisi form lagi, 2 form lagi. Setelah itu polisi dan TNI itu mengambil mereka yang sudah sepuh, jadi yang sudah tua itu untuk didulukan. Nah, setelah itu yang perempuan-perempuan yang didulukan untuk kemudian menemui tenaga medis. Jadi badan kami dicek, kemudian yang punya gejala tertentu itu nanti harus ada cek lagi di perjalanannya selanjutnya. Jadi kan jalan menuju keluar bandara itu kan panjang ya. Nah, karena saya baik-baik saja, jadi saya dicek oleh tenaga medis, oke, baik-baik saja, tidak ada keluhan, jadi saya bisa langsung keluar untuk ambil bagasi dan keluar bandara. Tapi kan saya pulangnya tidak ke Jakarta, saya harus pulang ke Surabaya. Nah, pada saat itu sudah malam, jadi saya memutuskan untuk tidak keluar bandara, saya tetap stay di bandara, tapi tidak nyemper. Saya stay di hotel di dalam bandara 1 malam, kemudian besok paginya langsung terbang dari Jakarta ke Surabaya. Nah, penerbangan dari Jakarta ke Surabaya itu pun tidak banyak pada saat itu. Kami terbang seperti biasa, tidak ada yang spesial, tidak ada dokumen khusus juga. Kemudian tiba di Surabaya, di situ sudah ada surat edaran sih untuk di Bandara Surabaya itu. Wali kota minta untuk mandi dulu di dalam bandara sebelum keluar dari bandara. Jadi mandi dan ganti baju dulu sebelum keluar bandara untuk memastikan tidak menyebarkan virus corona. Tapi pada saat itu sepertinya tidak memungkinkan ya, dan pihak bandara pun tidak kemudian menggiring kami seperti waktu di Jakarta kan. Jadi kami tetap menjaga untuk tidak berdekatan dan kami bisa langsung pulang. Begitu. Jadi ya bersyukur perjalanan termasuk lancar, karena 2 hari setelah saya pulang ke Surabaya itu ada surat edaran bahwa Bandara Juanda Surabaya benar-benar tutup untuk penumpang. Jadi pada tanggal 24 April sampai 1 Juni atau 1 Juli itu Bandara Juanda tutup, tidak boleh ada penumpang, hanya boleh ada logistik. Bahkan transportasi darat pun juga tidak boleh beroperasi. Jadi benar-benar bersyukur sekali waktu itu, karena kalau misal saya pulang tepat waktu sesuai masa penugasan, ya bisa dipastikan saya tidak bisa pulang dan tidak tahu sampai kapan harus stay di Thailand begitu. Jadi semua bisa disyukuri. Oh iya, di video selanjutnya saya akan membahas bagaimana caranya pulang kampung dengan baik
dan benar. Begitu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!